مشايخنا ومعلمينا وعلينا وعلى المسلمين أن الله تعالى يرزقنا القدوة والمنور والرسول وصلاح الجسد والقوة والنسب وأن الله تعالى يرزقنا وذريتنا والمسلمين رزقا طيبا حسيا ومعنويا ظاهريا وباطنيا خير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. Jadi kita menghitung
untuk kalau dengan durasi, misalnya orang sembahyang sunat luar atau anggaplah 5 menit misalnya. Nah, lipat tonggo wudu bilanya lebih pada 5 menit hanya sembahyang tadi sunat tadi habis waktunya pelawasan tadi. Sebab 5 menit itu kawat untuk 2 rakaat. Nah, ini ada mengatakan gitu. Pendapat yang kedua yang mengatakan lawas itu sampai kering, namanya banyak wudu di anggota wudunya. Kan kita wudu basah lah, masukkan air itu, kemudian menghembuskannya istinsyaq dan istinsyaq, semua yang lain, wudu semua tangan dan seterusnya. Nah, apabila habis disunatkan sembahyang setelah wudu ini, apabila air bekas wudu yang masih ada pada anggota wudu tadi kering, nah itu kan sunat kita mengikuti cuaca di bawah. Banyak cuacanya panas banget, itu tak kering. Nah ini kan musuhnya normal. Asal jangan dilap. Jadi itu berapa kira-kira berapa menit? Malah kan bisa sampai setengah jam sama. Coba mau kita bodoh di lama main, masih bakal besar. Jangan dilap sampai pemilahnya kali bisa 30 menit kan bisa hanya kali. Nah berarti bila lipat untuk bodoh kalau sembahyang sunat wudu demen sampai kering banyak bekas wudu pada anggota wudu tadi, berarti hari sunat. Artinya amun masih belum kering berarti masih disunatkan. Nang bagus tuh langsung limbah tuntong wudu ya kan. Nah, limbah tuntong wudu sudah berpakaian dengan menutup aurat langsung sembahyang sunat wudu. Wal mi'rad dan berpaling, arti berpaling ini disebut hendak orangnya. Nah ini jadi disunatkan sembahyang wudu ini karena waktunya itu ada 2. Yang pertama limbah tuntong wudu. Jadi kadang-kadang istilah sembahyang sunat wudu sebelum wudu ada. Jadi syaratnya itu dulu. Syarat yang kedua, jangan terlalu lawas jaraknya antara wudu dengan sembahyangnya. Nah itulah sunatnya. Walau suruh fadilah ini gonol benar. Sembahyang sunat wudu ini gonol benar fadilahnya. Apa fadilah dan keutamaan sembahyang sunat wudu? Di antara fadilah dan keutamaan sembahyang sunat wudu yang sering kita dengar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau di-mi'rajkan dan ketika melihat daripada surga, memasuki surga dan melihat berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Ternyata Rasulullah SAW di sana mendengar bunyi bunyi namanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Jibril, di dalam surga ini ada bunyi apa itu wahai Sayyidina Jibril? Ujar Sayyidina Jibril, itu bunyi tarompahnya Sayyidina Bilal. Tahu lah yang Bilal? Ini namanya azan Jumatan Bilal katanya. Bilal bin Rabah salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau
berasal dari Habasyah, berkulit hitam dan seorang budak milik Umayyah sebelum dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Istimewa dan mulianya Sayyidina Bilal, orangnya masih di dunia tapi terompah Siddiq sudah berada di surga. Ya Allah, namun sudah sandar di dalam surga, kira-kira memang pun sadar nyata ya di surga. Coba kita buat perbandingan, bagusan nang mana tarompah Sayyidina Bilal sepatunya Fir'aun kan? Iya, kita kadang pernah melihat, tapi kita pasti tahu membandingkan. Siapa itu Fir'aun? Raja yang berkuasa, yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, sampai saking kuat, merasa kuat dan berkuasanya sampai mengaku sebagai Tuhan. Kira-kira orang yang memiliki kesombongan yang begitu luar biasa, pakaiannya gimana? Pakaiannya luar biasa. Atau yang bayangkan. Ini kira-kira aja Pak, bagusan mana antara tarompah Sayyidina Bilal dengan sepatunya Fir'aun? Atau kita bandingkan sepatunya Qarun? Bagusan mana? Nyata bagusan apa Fir'aun? Fir'aun itu kan kalau dalam film yang dibikin oleh orang Eropa, ketika ia mengendarai airnya gerobak kuda, lagi tarik kuda yang begitu mewah, dipenuhi dengan emas, bertahtakan permata dan perhiasan yang begitu tinggi nilainya. Begitu juga dengan Qarun, orang yang memiliki harta yang banyak sampai dikatakan orang-orang kuat itu memikul daripada kunci-kuncinya. Itu beberapa ontak mengangkut daripada kunci gudang perbendaharaan hartanya Qarun. Bukan membawa hartanya, bukan membawa kunci gudang. Satu kunci, satu gudang, kuncinya sih banyak kan, berarti gudangnya banyak, gudangnya banyak, isinya banyak. Inna Qaruna kana min qaumi Musa falagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu ayatnya yang mengisahkan hartanya Fir'aun, hartanya Qarun, terdapat dalam surah Al-Qasas ayat dari Inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kunci gudangnya Qarun, latanu bil usbah, orang-orang kuat mengangkutnya, kuncinya ya Allah. Nah, maka bila orang yang berharta banyak ini itu otomatis dan pakaiannya itu pasti bagus, mulai ujung kepala sampai ujung garisnya itu pasti bagus. Kalau si Bilal, pertama orangnya berkulit hitam, budak. Budak ini kan berisi apa-apa, jangankan berisi harta, dirinya milik majikannya. Dengar budak di masa jahiliyah, si budak-budak ini kadang punya harga diri sama sekali, diinjak-injak oleh majikannya. Makanya apabila sang majikan mengetahui budak-budak ini masuk Islam, itu disiksanya keiman Tuhan. Disiksanya apa? Siksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal, dijemur di bawah terik panas matahari dan ditindih bongkahan batu nongkonol, dan di malam hari disuruh mengisar gilingan gandum. Masya Allah, dicampur dan sebagainya. Tapi istimewanya Sayyidina Bilal, tarompah Siddiq sudah berada
surga. Jangankan dibandingkan lawan sifat sepatunya Fir'aun lawan Qarun, lawan sandal kita ini bisa larang sandal kita pada sandal Sayyidina Bilal. Bisa aja budak tadi bisa apa-apa pakai sandalnya. Tapi Allah kadang memandang daripada harganya, daripada nilainya. Tapi nama Allah pandang siapa yang memakainya. Namun Allah pandang yang bendanya, nilainya, harganya, tentunya sepatu Fir'aun sama Qarun itu paling istimewa harga. Tapi nama memakainya ini hamba Allah yang kafir, hamba Allah yang musyrik, hamba Allah yang kada bersyukur, hamba Allah yang berdosa, maka apa-apa yang dipakainya pun ikut dihina dan direndahkan. Sandal Sayyidina Bilal tentunya biasa, sangat sederhana, mungkin harganya pun murah banget, tapi yang memakainya orang yang bertakwa kepada Allah, maka sandalnya pun istimewa. Dulu pernah berbagi kisah di sini kalau pada sana. Di zaman Imam Malik rahmatullah alaihi, Imam Malik bin Anas, itu ada orang yang mendatangi Sidin. Waktu Sidin pengajian ada orang datang karena keluarganya kesurupan. Karena Sidin ada sempat mendatangi orang yang kesurupan tadi, maka ujar Imam Malik, ini bawa sandal saja sih. Jadi orang tadi, wahai Imam Malik, sandal diapakan? Jatuhkan ya orang kesurupan. Sandal aja. Sebalah aja sih. Oh, sebalah. Maka orang tadi pun membawa sandal Imam Malik. Ketika kesurupan melihat sandal Imam Malik dibawakan, jinnya kepanasan, jinnya takutan, langsung keluar jinnya kalau sampai sandal tadi dipukulkan. Harapnya sandal Imam Malik lah. Kalau bacaan adanya, kita membaca berhikmat ayat-ayat yang ketawa jinnya, malah ada di bawahnya kawin. Jinnya harap kuat, jinnya ngirinya dibacakan ayat-ayatnya mau keluar aja. Nyapukan bacaannya kan didengarkan ke jin. Siapa yang membacanya? Lalu singkat cerita, pada waktu itu setiap orang yang kesurupan, sandal Imam Malik dibawa terus. Kalau benar sandalnya kayak apa sandalnya sama jin takutan, beriging-riging sama sandalnya ini. Saya sandal siapa? Oh, beriging-riging takutan kan, jinnya takutan. Lalu orang tadi pun memintanya, dibacakan Imam Malik, lihat di sini, gombalnya diambil, maka disimpan. Singkat kisah sampai Imam Malik meninggal dunia, sandal atau Sidin tadi masih ada disimpan orang. Setelah beliau meninggal dunia, banyak orang yang kesurupan, sandal tadi dibawakan. Oh, ternyata jinnya kan mau keluar, sandalnya itu juga jinnya mau keluar. Ujar jinnya, bukan takut-takutan lawan sandalnya, tapi aku takutkan lawan pemilik sandal. Mana orang asal meninggalnya, jadi aku ulang lagi. Jadi ini kita dapat pelajaran ya masa kalian. Nang bernilai, nang berharga, nang punya keistimewaan sebetulnya bukan barangnya, bukan badannya, bukan bendanya, bukan. Tapi siapa yang memakainya? Sandal Sayyidina Bilal, tarompah Sayyidina Bilal biasa, tapi Sayyidina Bilal luar biasa. Singkat kisah, lalu Rasulullah pulang dari Mi'raj, Isra Mi'rajnya, lalu beliau bertemu dengan Sayyidina Bilal dan menanyakan apakah amalannya, amalan Sayyidina Bilal ini apa, sehingga tarompahnya sudah terdengar bunyinya di dalam surga. Pertanyaan Nabi ini
senantiasa orang bertakwa untuk menghormati, menghargai, memuliakan. Ujar Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, ulunnya kada bisi amalan apa-apa, nanti takutnya orangnya bawa tuh. Ulun gak bisa amalan apa-apa, cuma ulun gawe setiap selesai ulun berwudu, ulun sembahyang. Setiap selesai ulun berwudu, ulun sembahyang. Bila habis wudu sembahyang. Nah, itulah sembahyang sunat wudu. Maka Allah. Jadi kita mengamalkan sembahyang sunat wudu, terus sandal kita terus masuk surga. Amin. Cuma kadang-kadang kita koler, bawa wudu sembahyang koler, kadang-kadang tumpang. Kita kadang-kadang yang bawa wudu ini bakas wudu kita lap, kita tarik makan. Nah, padahal makruh bilang itu maknanya bujur, sebab itu bekas beribadah biar ya. Namun orang ada lagi bekas baju wudu dari kumpulakannya, ya bajunya mustamalan. Cuma baju mustamal bukan berarti karena kalau dipakai pakaian yang lain. Baju mustamal karena kalau dipakai untuk wudu ulang atau mandi wajib. Tapi pun dipakai yang lain, pakai baju emas biasa atau diminum kita bekas wudu kalau baju. Insya Allah ada keberkahan. Nah, jadi bekas baju wudu di rumah sembahyang ada banyak mana kita ketinggalan daripada kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita habis belajar baca kitab ini tentang sembahyang sunat wudu ini dan mendengarkan fadilahnya yang begitu besar, tergerak hati kita untuk mengerjakannya. Lebih-lebih kita jaga dengan istiqomah. Nah, itu harusnya sembahyang sunat wudu lah, bagus banget. Nah, sembahyang sunat wudu ini di dalam kitab Al-Maslahul Qarib oleh Al-Habib Wahir bin Musim Ba'alawi, beliau menyebutkan bahwa ayat yang dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seayat saja, ayatnya itu seayat saja. Itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 64. Itu ayatnya. Kemudian limbah itu baca istighfar 3 kali. Jadi limbah Fatihah ya Allah, baca Fatihah, baca kita, baca surah Fatihah. Kemudian walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini rakaat pertama. Wabithaniyah dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahimah. An-Nisa ayat 110. Jadi rakaat pertama surah An-Nisa ayat 64, kemudian istighfar dan al-kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah An-Nisa ayat 110, kemudian istighfar dan dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Sebenarnya pertama ayat 64 surah An-Nisa 64, kedua An-Nisa 110, kemudian limbah itu istighfar 3 kali surah kedua, nama kedua istighfar, kemudian
mudah-mudahan kita kaum kerjaan sembahyang sunat wudu bagus mana sunat wudu. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai para penuntut ilmu di sini, wahai muridku, jaga amalan wudu. Artinya menjaga wudu itu baik. Wudu terus bila batal wudu, bila batal wudu, bila batal wudu. Jangan itu dia jaga. Batal bis wudu bakal wudu pula. Habis wudu dan sampai tangan bini wudu pula. Wah, mantap banget. Harus awas peramatannya 40 hari aja tapi ada yang menjaganya mulai dari pertama sampai jaga wudu. Nggak keluar ke pasar wudu, ya kan? Nggak urusan wudu. Makinnya, nggak mengaji membaca Quran, makinnya wudu. Nggak berzikir, hadir majelis makinnya wudu. Ya, tapi hebatnya lagi di bagi pembodoh supaya berharap lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ke-41 nanti akan memberikan suatu keistimewaan yang belum pernah kita dapatkan. Oh, itu hebatnya. Lain-lain keistimewaan yang diberikan Allah menjaga. Wah, kan kalau menjaga wudu ini luar biasa. Karena dikatakan bila orang dalam keadaan wudu, artinya orang itu dalam keadaan suci, tak ada berhadas. Ya kan bila kita ada wudu dan kita berhadas kecil. Bila orang dalam keadaan wudu, malaikat ketujuh berparak. Bila malaikat berparak, syaitan atau iblis berjauh. Tapi bila kita ada wudu berhadas, malaikat berjauh dan berparak siapa? Syaitan. Bila malaikat ketujuh memaraki kita, insya Allah kita dapat sifat-sifat malaikat yang bagus-bagus. Nang ta'ah, nang kadang mau berbuat maksiat, ya kan? Nang senantiasa berzikir, mensucikan Allah. Tapi mun malaikat ada memaraki iblis, syaitan dan berparak, akhirnya kita ketujuh mengikuti sifat-sifat jelek syaitan. Kemudian wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyatul masjid, dan terlaksana dengan apa-apa dan terlaksana sembahyang sunat wudu itu seperti terlaksananya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maksudnya ini apa? Maksudnya hukumnya sama. Orang sembahyang tahiyatul masjid itu ini kalau sama kisahnya, bila orang masuk masjid disunatkan tahiyatul masjid. Tapi bila ini hanya masuk masjid tadi sembahyang fardu, nah tahiyatul masjid itu gugur sudah. Atau sembahyang sunat yang lain untuk dapat pahala, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bila sembahyang sunat fardu, walaupun tahiyatul masjid tadi kada diniatkan dapat, atau sembahyang sunat Tuhan, walaupun tahiyatul masjid tadi kada diniatkan dapat juga pahalanya. Pendapat yang kedua, kada dapat bila kada diniatkan, gugur tuntutannya, tapi kada dapat pahalanya. Hendak dapat pahalanya, niatnya kada diniatkan. Orang hanya masuk masjid, sembahyang sunat Tuhan, dan niat sembahyang sunat tahiyatul masjid, dapat keduanya. Itu berlaku juga dengan sembahyang sunat wudu. Jadi maksudnya itu kayak itu. Jadi bila orang tuntung wudu, langsung sembahyang fardu. Nah, sembahyang sunat wudu itu menurut pendapat yang pertama, dia kali diniatakannya karena niat sembahyang fardu, dapat juga. Sedangkan untuk pendapat kedua tidak dapat, hanya gugur tuntutannya aja. Kalau hendak dapat, tidak dikatakan niatnya. Sengaja aku sembahyang sunat, sengaja aku sembahyang fardu, dan sembahyang sunat wudu baru dapat. Nah kayak cuma yang paling bagus itu berilahkan ifrat, namanya ifrat dalam bahasanya, menyendiri, menunggalkan. Limbah tuntung wudu, sembahyang sunat wudu, jalan dua rakaat. Limbah itu
sembahyang sunat qobliyah, limbah itu hanya sembahyang fardunya. Nah, itu belum dalam anggarannya. Karena biasanya banyak gawian, banyak juga upahnya. Ya, banyak gawiannya, banyak upahnya. Nah, itu. Terakhir, kalau ada di sholati wa iniha kibal wudhu'i min fadlin aw naflin. Nah, ya kan, barang siapa maka kalau sekiranya dia mengerjakan dengan sholat selain daripada sunat wudhu setelah wudhu, niatnya ada sunat wudhu, sembahyang sunat lainnya, sembahyang lain, min fardin seperti sembahyang fardu, au naflin atau sembahyang sunat lain, bagi imam taqaddama, maka padanya sebagaimana yang terdahulu penjelasannya dalam tahiyatul masjid. Min jihati khusuli sawqusubul qalb, dari segi dapatnya pahala dan gugurnya tuntutannya ya sudah dijelaskan. Yang bagusnya itu untuk mendalaman. Kalau limbah wudhu, misalnya orangnya hanya masuk masjid, apa wudhu misalnya di sini nak wudhu nak. Cuma wudhuan kita di sini apa? Wudhuan kita di sini ada. Di sini ada berarti kawannya pak wudhu dulu hanya masuk masjid. Jangannya sini wudhuannya ada masuk masjid itu hanya wudhu itu paling. Makanya wudhu itu dianggap harus di luar. Ya, jangan sampai orang itu masuk masjid itu hanya wudhu. Yang bagus itu wudhu dulu hanya masuk masjid. Nah, itu pas urutannya. Nah, wudhu dulu, limbah dulu wudhu, lalu masuk masjid. Pertanyaannya sunat wudhu atau masjid kan? Nah, silahkan mengerjakan yang mana nantinya hendak mulai, tapi kadang menggugurkan sembahyang sunat yang lain. Waktunya maksudnya, misalnya ini hanya masuk atau masjid, limbah atau masjid, sunat wudhu boleh. Bisa juga limbah pas masuk masjid, sunat dulu hanya atau masjid, atau sunat atau masjid, wudhunya digantikan, atau sembahyang sunat wudhu atau digantikan. Tasalah, yang penting sembahyang. Jangan langsung masjid langsung duduk. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang diridhai dan bermanfaat. Kalau kita amalkan dan mendapatkan kebaikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Minta maaf kita minta ridho bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa 'amalan mashfu'an min kulli dha'. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Mari kita sembahyang sunat tasyahhud. Allah